Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Ayu Kusmaning Tias dengan NIM 2019-320-130. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya import data master data pada UDU14 dan bagaimana caranya unlink chart of account bawaan dari UDU dan menggantinya dengan link ke COA master data kita. Nah, yang pertama ini kita harus buat database baru dulu. Database baru berdasarkan misalnya data perusahaan yang akan kita pakai. Nah, saat membuat database baru tersebut, jangan klik pada pilihan demo data. Lalu setelah itu pastikan kalian telah menginstal modul accounting, inventory, purchasing, sales, dan lain-lain. Kita install dulu. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke menu pilihan settings. Lalu kita aktifkan developer mode. Di bagian paling bawah ada developer mode. Nah, di sini aku telah mengaktifkan developer mode. Jadi aku tidak usah mengkliknya lagi. Lalu selanjutnya kita menuju ke modul accounting. Nah, kita langsung saja untuk memasukkan master data chart of account-nya dan link serta unlink. Nah, kita langsung saja ke configuration. Lalu setelah itu kita klik chart of account. Nah, jadi COA ini masih COA bawaan dari UDU, tapi tidak apa-apa, kita bisa langsung saja upload master data COA kita dengan klik favorit dan klik upload file. Selanjutnya langsung klik saja load file dan cari data master data COA kita. Klik lalu akan terupload seperti ini, dan jangan lupa untuk klik tes karena data master data ini harus dites terlebih dahulu apakah cocok dengan format UDU atau tidak. Lalu jika teman-teman mengklik ini, maka kolom pertama dari data yang kalian upload akan ikut tercantum. Oleh karena itu ini harus di checklist biar tidak tercantum. Nah, ini kan udah kita klik, datanya udah kita tes, lalu ada tulisan everything seems valid. Berarti data yang kita upload sudah valid sesuai dengan format UDU. Lalu selanjutnya klik saja import. Nah, selanjutnya setelah kita import master data COA kita langsung saja ke menu settings. Lalu kita ke teknik. Lalu kita cari company properties. Jadi di sini kita harus mencari dan melihat apa saja akun yang masih terkait. Maka kita pergi ke menu company properties ini. Kita ketikkan saja di sini account pada kolom search. Lalu akan terlihat apa saja akun yang masih terkait pada properties perusahaan. Berikut ada 7 akun. Nah, dari sini kita akan mengganti kode pada tiap-tiap akun tersebut dengan kode dari COA milik kita, master data kita. Nah, yang pertama kita klik saja, kita ganti kode yang ini ya, yang di sini. Kita ganti, kita cari dulu. Nah, untuk memudahkan aku pakai dua browser dengan database yang sama, dengan login ke database yang sama. Jadi yang satu untuk ganti, yang satu untuk melihat kode value-nya yang akan kita ganti itu.
Nah, yang pertama ini yaitu receivable account. Kita langsung saja balik ke salah satu browser lainnya untuk mengganti atau melihat kode value yang akan kita copy dan kita ganti ke sini. Nah, di sini akun receivable kalau pada cowa saya ialah bernama trade debtors. Jadi kita klik saja yang trade debtors, klik pada setup. Nah, untuk kode kita bisa copy dari sini ya. Dari kode yang ada di atas, yang tercantum di atas, kita copy saja langsung. Lalu kita balik lagi ke browser utama kita yang untuk mengubah, kita klik edit, lalu kita ganti dengan kode yang tadi. Lalu kita save, jangan lupa kita save. Lalu selanjutnya kita ganti yang kedua. Yang kedua juga sama ya, kita cocokkan dengan data akun master data cowa kita. Lalu kita ubah, masih sama seperti langkah sebelumnya. Nah, untuk yang ketiga ini tidak apa-apa kita hapus saja value-nya karena kita tidak punya akunnya pada master data cowa kita. Jadi udah kita save aja langsung. Nah, untuk yang keempat, lembar keempat juga sama. Kita hapus saja value-nya karena kita tidak punya. Lalu next ke lembar kelima. Untuk lembar kelima ini kita kerjakan seperti lembar pertama dan kedua, yaitu kita cari dulu apakah ada. Jika tidak ada, pada kasus ini saya tidak ada interim stock. Nah, akan tetapi menurut saya interim stock ini penting, maka saya akan buat kembali coanya dengan menginput membuat cowa baru lalu kita import saja. Lalu selanjutnya sama saja seperti mengganti dan mengubah yang lembar pertama dan kedua tadi. Nah, jika selesai silahkan periksa dulu. Setelah itu kita langsung ganti ke selanjutnya. Nah, selanjutnya langsung saja ke accounting, lalu ke menu configuration dan ke taxes. Kita ganti ini tentang PPN masukan dan keluaran. Ini kan masih terkait, kita ganti ke cowa kita tentang PPN masukan dan PPN keluaran. Nah, karena tarif PPN sekarang sudah berubah yaitu 11%, ini aku ubah lalu kita save. Nah, jika terjadi seperti ini, kita bisa periksa lagi mungkin ada kesalahan. Ya, ini harus dihapus dulu baru kita save. Ya, bisa. Lalu selanjutnya sudah ya. Jika sudah, kita bisa langsung saja ke menu configuration, lalu ke jurnal. Klik. Nah, di sini kita akan menghapus jurnal customer invoice, vendor bills, dan cash serta bank karena itu adalah jurnal yang masih terkait dengan cowa udu yang sebelumnya, yang lama, yang bawaan. Kita hapus. Nah, kita sisakan seperti ini. Nah, setelah kita unlink cowa udu sebelumnya yang tadi dengan cowa yang baru, kita kembali ke chart of account, configuration chart of account, lalu kita hapus cowa udu bawaan dengan cara filter dan
memisahkan mana saja coa yang harus dihapus dan mana saja coa yang tidak bisa dihapus. Nah, di sini aku memilih pengaturannya itu dengan menggunakan kode yang tidak mengandung 1 strip 1, 2 strip 2, sampai dengan seterusnya sampai dengan 6. Nah, jadi coa bawaan Udu ini formatnya yaitu 111 atau 2222 tanpa strip. Sedangkan coa master data saya ialah memakai strip. Jika sudah, kita bisa langsung saja pilih actionnya adalah hapus, delete, seperti ini, sampai selesai. Nah, saya sudah selesai menghapus coa bawaan Udu. Tampilannya akan seperti ini, tidak ada selain dari coa kita. Selanjutnya, saya ingin menunjukkan bagaimana caranya mengimport data master data yang lainnya. Yang pertama, saya ingin import data bank. Nah, langkah yang pertama harus kalian lakukan ialah menginstal modul kontak pada app. Install modul kontak dulu. Setelah itu langsung saja menuju ke modulnya. Lalu di sini aku ingin mengisikan data bank. Jadi langsung aja ke configuration, ke bank. Lalu buat datanya langsung dengan mengimport data bank dalam bentuk Excel. Saya sudah buat datanya yaitu seperti ini. Seperti ini. Jadi data ini akan dimasukkan dan nanti akan terbaca oleh Udu. Kita coba dulu, klik favorit, klik import record, kita masukkan yang kedua ini. Lalu jangan lupa untuk dites. Nah, di sini mengatakan everything seems valid. Nah, di sini ada kolom, ada keterangan the first row contain the label of the column. Jadi kalau kita tidak checklist, maka kolom keterangan yang kayak ID, name gitu-gitu akan masuk ke dalam komponen data tersebut. Sedangkan itu bukan bagian dari data. Jadi kita checklist saja. Nah, langsung terpisah kan? Karena di tes juga sudah valid, kita langsung import saja. Nah, di sini udah ada tulisan 4 record successfully imported. Ini sudah selesai di import, udah sukses. Nah, selanjutnya saya ingin mengimport data para customer atau para partner. Langsung saja klik import record, klik load file, lalu cari data customer atau partnernya. Klik saja REST partner, lalu kita tes. Oh, di sini ada masalah pada akun receivable, kodenya ada yang salah. Coba kita perbaiki dulu. Lalu kita coba import ulang. Nah, di sini ada keterangan bahwa akun receivable-nya ada masalah. Nah, jadi sebelumnya saya sudah mencoba untuk akun payable dan akun receivable. Entah kenapa saya selalu bermasalah, tetapi akhirnya saya memilih untuk memasukkan data akun payable dan receivable secara manual. Jadi ini kita cancel aja, don't import. Lalu coba kita tes lagi. Nah, di sini ada tuliskan everything seems valid. Lalu kita import saja, langsung klik. Nah, di sini data perusahaan telah masuk ya, data customer dan data supplier. Tadi untuk keterangan data customer dan supplier itu tidak bisa dimasukkan karena pada Udu tidak ada pilihan untuk pengelompokan tersebut. Kita langsung saja selanjutnya ke import bank akun. Nah, kita klik favorit, kita klik import record, lalu kita klik load file.
Di sini sudah ada bank akunnya, kita klik, kita tes dulu. Oh, di sini ada masalah pada nama. Coba kita lihat penamaannya, coba kita ubah dulu. Cancel, klik favorit, import record, load file, lalu masukkan kembali bank akunnya, kita tes. Nah, di sini datanya sudah valid, everything seems valid, kita import aja langsung. Nah, di sini udah ada ya, sudah tersukses untuk diimport. Selanjutnya, nah di sini aku ingin mengupload journal entries. Pertama kita ke model accounting, lalu kita ke journal entries. Setelah itu kita klik favorit, kita klik import record, lalu kita masukkan data Excel yang telah saya buat, yaitu journal entries. Kita tes dulu apakah bisa. Baik, jadi ada kesalahan, kita coba dulu, perbaiki dulu datanya. Kita cancel dan kita perbaiki dulu datanya. Kita coba tes dulu. Nah, everything seems valid. Alhamdulillah, akhirnya data-data journal entries-nya telah valid. Jadi ini bisa kita langsung import saja. Nah, ini telah kita import ya. Baik, di sini kita bisa lihat journal entries-nya untuk beginning balance. Tampilannya seperti ini. Di sini ada akunnya, ada labelnya atau nama kita, debit dan kreditnya, dan totalnya. Nah, selanjutnya saya ingin mengimport produk kategori. Itu data 10 ini. Pertama kita ke. Nah, selanjutnya saya ingin mengimport produk kategori. Yang pertama ini kita langsung saja ke inventory, karena berhubungan dengan produk pergudangan, lalu ke configuration, kita klik produk kategoris. Klik favorit, klik import record. Lalu masukkan file datanya. Nah, setelah itu kita tes dulu. Nah, jadi datanya telah aku perbaiki. Kita ke configuration lagi, ke produk kategoris. Import record, masukkan filenya. Kita tes lagi. Oh, di sini masih ada kesalahan pada costing method. Costing method average tidak terdeteksi. Kita perbaiki lagi datanya. Kita coba lagi input. Oh, ternyata masih ada kesalahan, costing methodnya masih tidak terdeteksi. Nah, jadi datanya tadi sudah saya coba perbaiki. Kita kembali lagi ke produk kategori. Kita klik favorit, lalu kita klik import record, load file, lalu masukkan data kan. Jangan lupa untuk dites. Ya, di sini udah terlihat everything seems valid.
Alhamdulillah akhirnya telah valid, jadi kita bisa import aja. Nah, data telah sukses terimport. Nah, selanjutnya aku ingin menginput data virtual loss, inventory virtual loss. Pertama kita ke configuration, lalu ke settings. Kita setting dulu supaya location storage-nya telah diatur. Nah, yang ini udah di checklist, kita langsung saja ke configuration, lalu ke location. Setelah itu kita input data record, kita import data virtual loss-nya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat data virtual loss-nya seperti ini. Langsung saja kita input. Setelah itu kita coba tes. Oh, ternyata belum ada akun untuk 5101. Jadi kita checklist saja ke sini. Kita tes. Oh, adanya transaksi yang diblok. Kalau begitu kita coba kalau kita menambahkan coanya dengan manual, kita tambahkan kodenya 5 strip 5 101, namanya stock valuation account incoming, type-nya yaitu nah sudah, kita balik lagi ke sini, kita cancel, kita import ulang. Apakah nanti terdeteksi? Kita tes. Ya, data telah valid ya, everything seems valid. Lalu kita langsung saja import. Nah, di sini udah ada keterangannya 2 record, 2 records successfully imported. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan import data untuk UOM. Nah, jadi data yang tadi error, pertama harus kita rapikan dulu seperti ini. Setelah itu, kita harus checklist di stock valuation account ini jika belum ada akunnya. Tetapi tadi kan ada error bahwa transaksinya malah kena blok. Jadi saya mengakalinya dengan menambahkan COA secara manual, yaitu 5 strip 5101 dan 5 strip 5102. Dengan begitu, data tersebut dapat terimport dengan sukses. Selanjutnya kita akan import data UOM atau Unit of Measurement. Jadi ini tentang
data-data pengukuran suatu produk kayak liter, unit, dan lain-lain. Jadi kita langsung saja ke configuration, ke setting. Kita setting dulu nih, kita aktifkan unit of measurement-nya. Kita checklist dulu, jangan lupa untuk di save. Setelah itu, ya, setelah sukses tersave, kita langsung ke configuration, ke UAUM. Nah, di sini kan udah ada ya, seperti ini tampilannya. Lalu untuk datanya, langsung saja kita klik favorit, kita klik import record, lalu klik load file, lalu masukkan data nomor 8 ini. Kita klik datanya, sudah masuk, kita coba tes. Oh, ada error. Jadi error yang seperti ini biasanya pada data Excel kayak gini, ini terdapat spasi. Jadi udunya kayak tidak memperbolehkan format yang seperti itu. Jadi kita ubah dulu. Kita ubah nih, ini ada spasinya, kita hapus dulu. Mudah-mudahan setelah ini langsung bisa. Kita save. Aduh. Oh, karena ada tadi yang seperti itu, seringkali walaupun pencet yes, tetap saja datanya Excel-nya tidak bisa dipakai. Jadi langsung saja bikin baru, kita copy aja. Kita copy, kita paste, ya kita save. 08 import unit of measurement 2. Save. Dah, ini kita X aja. No. Delete. Nah, setelah itu langsung saja balik. Kita cancel ini, kita masukkan ulang datanya, klik load file, lalu pilih datanya. Jangan lupa untuk dites. Setelah dites, ya everything seems valid. Data-datanya udah valid, kita langsung saja import. Nah, di sini udah ada ya tulisannya 3 data telah sukses terimport. Nah, selanjutnya saya ingin memasukkan data inventory dan produk. Jadi di sini aku ingin memasukkan lagi input data inventory adjustment. Ya, inventory adjustment. Kita langsung saja ke operation, lalu ke inventory adjustment. Langsung saja klik favorit, import record, dan load filenya. Kita pilih yang nomor 9. Di sini ada date, tidak bisa, tidak usah, berarti tidak ada. Ini location. Ini produknya. Produknya nggak ada, coba kita tes yang ditemukan. Jadi di sini ada 2 sampai 3 errornya. Yang pertama, tidak ditemukannya lokasi yang bernama physical location dan tidak ada produk nama dengan nama SR150 dan SR305. Berarti ini kita checklist saja. Coba kita tes. Oh, di sini dibilang current transaction-nya di blok. Jadi sepertinya kita harus menambahkannya secara manual. Pertama kita ke produk. Inventory adjustment, operation, inventory adjustment, favorit, klik import, lalu masukkan lagi datanya.
Nah, di sini kita tulis benerin lagi. Sudah tes. Oh, di sini nama dengan nama SR150 tidak ada, kita checklist aja biar nanti dibuatkan otomatis. Tes lagi. Oh, sudah bisa ya. Alhamdulillah. Everything seems valid. Ya, langsung saja kita klik import. Nah, dua data tadi telah sukses terimport. Ini draft bisa kita validate dengan klik start inventory. Tapi itu untuk selanjutnya saja. Lalu selanjutnya saya ingin memasukkan data produk sebagai berikut. SR150 internal reference-nya seperti ini dan ini. Jadi ternyata sepertinya saya salah memasukkan, harusnya masukin produknya dulu baru kita mengerjakan inventory adjustment-nya. Tapi tidak apa-apa, ya sudahlah, kita langsung import ulang aja. Nanti kita ganti saja. Ini klik produk, jangan lupa untuk tes. Nah, di sini tidak ada record yang ditemukan untuk persediaan lemari S start. Kita lihat ke produk kategori. Tapi karena tidak ada, kita bisa klik saja di sini. Create if doesn't exist. Lalu kita tes lagi. Ya, datanya sudah valid ya teman-teman. Everything seems valid, kita import saja. Nah, master data dari PT PK Lipan Raya dari mulai data 1 sampai dengan 10 telah sukses terupload. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.